Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sistem koordinasi. Ini adalah video yang ketiga, di mana nanti kita akan membahas tentang sistem indera. Oke? Ikuti terus dan simak video pembelajaran kali ini. Let's go! Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik anak-anak, seperti yang telah dijelaskan pada video sistem saraf yang lalu, bahwa salah satu komponen sistem saraf untuk menanggapi adanya rangsang adalah reseptor, yaitu bagian tubuh yang mampu menerima rangsang atau impuls baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Organ pada tubuh kita yang dapat menerima rangsang adalah indera, di mana indera ini berfungsi untuk menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh. Alat indera pada manusia disebut juga sebagai panca indera, karena ada 5 indera yang terdapat pada tubuh kita. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah mata. Sebagai indera penglihatan, mata disebut juga fotoreseptor, karena mata sangat peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak, sehingga kita dapat melihat berbagai bentuk, warna, terang, dan gelap di sekitar kita. Banyak orang mengistilahkan bahwa mata merupakan jendela tubuh kita untuk mengetahui keindahan yang ada di sekeliling kita. Di dalam mata terdapat beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Berikut bagian-bagian pada mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian mata berupa jaringan transparan dan membentuk bagian depan mata. Kornea berfungsi sebagai jendela yang menjadi jalan agar cahaya bisa masuk ke mata. Berikutnya adalah iris dan pupil. Iris biasanya dikenal sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata. Iris terdiri dari otot-otot yang membantu pupil untuk dapat membesar dan mengecil. Iris merupakan pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata dengan menyesuaikan ukuran dari pupil. Kemudian pupil. Pupil merupakan bagian dari iris di bagian tengah iris. Pupil berfungsi sebagai celah agar cahaya bisa masuk ke mata. Ukuran pupil diatur oleh iris yang akan membuat pupil mengecil pada saat terpapar cahaya yang terlalu banyak atau sebaliknya akan membesar jika kekurangan cahaya. Kemudian berikutnya adalah aqueous humor. Di belakang kornea terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan mata. Berikutnya adalah lensa mata. Lensa mata didukung oleh otot-otot musculus ciliaris atau otot daging melingkar. Apabila otot ini mengalami kontraksi saat memfokuskan objek, akan terjadi perubahan ukuran lensa, menebal atau menipis. Kemampuan lensa mata memfokuskan objek disebut daya akomodasi mata. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Berikutnya adalah vitreous humor. Vitreous humor memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Berikutnya adalah sklera. Sklera merupakan bagian jaringan yang berwarna putih dan keras yang melingkupi keseluruhan mata. Sklera berperan sebagai tempat melekatnya otot-otot mata yang membuat mata bisa bergerak melirik kiri, kanan, atas, dan bawah. Berikutnya adalah koroid. Koroid terdiri dari berbagai pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Kemudian bagian berikutnya adalah retina. Retina merupakan lapisan mata yang terdalam. Bagian ini adalah bagian yang paling sensitif terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Fungsi bintik kuning pada retina adalah untuk menerima cahaya dan meneruskannya ke otak.
Retina berisi reseptor untuk menerima rangsangan cahaya, sehingga reseptor ini disebut dengan fotoreseptor, yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna. Rangsangan cahaya ini diterima oleh rodopsin. Rodopsin inilah yang peka terhadap rangsangan cahaya. Apabila cahaya yang masuk berlebih, rodopsin akan berkurang. Sebaliknya, apabila cahaya yang masuk kurang, rodopsin akan terbentuk kembali. Proses terbentuknya rodopsin sendiri membutuhkan waktu adaptasi, sehingga terkadang mata akan terasa kabur pada proses adaptasi sedang berlangsung. Kemudian untuk yang sel kerucut mengandung pigmen yang disebut dengan iodopsin. Terdapat 3 jenis sel kerucut berdasarkan kepekaannya terhadap warna, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Dari kombinasi 3 jenis sel tersebut, mata dapat menerima rangsangan warna dari spektrum merah hingga ungu. Oleh karena itu, apabila sel kerucut ini mengalami kerusakan, maka mata akan mengalami apa yang disebut dengan buta warna. Kemudian pada retina, terdapat satu titik atau bintik yang tidak memiliki sel-sel batang maupun kerucut. Ini disebut dengan bintik buta. Kemudian yang terakhir adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi meneruskan rangsang cahaya dari retina menuju ke otak yang pada akhirnya memberikan kesan visual pada otak. Baik anak-anak, kemudian bagaimanakah mekanisme proses melihat sehingga otak menerima kesan visual apa yang dilihat oleh mata? Proses penglihatan dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat masuk ke dalam mata melalui kornea. Kemudian cahaya akan melewati aqueous humor dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Lensa mata akan mengubah bentuk untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut agar jatuh tepat di retina. Saat cahaya mencapai retina, retina akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Sinyal elektrik yang sudah sampai ke otak akan diterjemahkan oleh bagian otak yang bernama visual cortex. Untuk dapat melihat benda dengan jelas, lensa mata mengatur ketebalannya. Hal ini bertujuan agar bayangan dapat jatuh tepat di retina. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat melihat benda yang dekat dengan mata, maka lensa mata akan menebal atau mencembung. Kondisi demikian disebut lensa mata sedang berakomodasi. Sedangkan saat melihat benda yang jaraknya lebih jauh, lensa mata akan memipih. Kondisi demikian disebut mata sedang tidak berakomodasi. Kemudian beberapa gangguan atau penyakit yang terjadi pada indera mata. Di antaranya, yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Miopi atau rabun jauh yaitu kondisi seseorang yang tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini disebabkan karena lensa mata cenderung cembung atau menebal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Gangguan ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Kemudian yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Hal ini disebabkan karena kemampuan akomodasi lensa sudah lemah, menyebabkan bayangan benda jatuh di belakang retina. Kelainan hipermetropi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Dan yang ketiga adalah presbiopi, yaitu kondisi seseorang yang tidak dapat melihat benda berjarak dekat maupun jauh. Hal ini disebabkan karena kemampuan menebal dan memipih lensa sudah berkurang. Kelainan presbiopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang keempat adalah astigmatis, kondisi di mana terjadi ketidakaturan lengkung permukaan kornea mata yang mengakibatkan cahaya tidak fokus pada satu titik retina. Kelainan ini dapat dibantu dengan kacamata silindris atau bisa dilakukan operasi refraktif.
Dan yang kelima adalah katarak. Katarak adalah kerusakan mata yang disebabkan karena lensa mata tertutup oleh lapisan kapur, sehingga penglihatan menjadi buram. Katarak umumnya terjadi pada orang yang lanjut usia. Hal ini bisa dilakukan pengobatan dengan cara operasi katarak. Kemudian yang keenam adalah hemeralopi atau rabun senja. Kelainan ini terjadi pada kondisi jika tidak dapat melihat pada saat senja hari atau pada saat cahaya berkurang. Contoh kelainan yang terakhir adalah buta warna, yaitu suatu kondisi di mana seseorang sama sekali tidak dapat membedakan warna. Sesuatu yang dapat dilihat hanyalah yang berwarna hitam atau abu-abu dan putih. Buta warna biasanya merupakan penyakit genetik. Kemudian panca indera berikutnya adalah indera pendengaran dan keseimbangan yang terdapat pada organ telinga. Indera pendengaran merupakan reseptor yang mampu menerima rangsang getaran berupa gelombang bunyi, sehingga telinga termasuk fonoreseptor. Selain itu juga, pada organ telinga terdapat alat keseimbangan atau stratoreseptor. Sebagai organ keseimbangan, telinga dapat dianalogikan sebagai giroskopnya tubuh kita. Struktur telinga pada manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, kemudian yang kedua adalah telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Kita bahas yang telinga luar terlebih dahulu. Pada telinga luar terdapat beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap dan memantulkan getaran suara menuju ke saluran telinga. Dan yang kedua adalah saluran telinga luar. Pada saluran telinga luar dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar benda asing tidak masuk. Selain itu juga terdapat kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Dan bagian yang kedua adalah telinga tengah. Pada telinga tengah terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah gendang telinga atau membrana timpani, yaitu selaput tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Dan yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran. Di dalam telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran atau tulang osikula. Di antaranya yang pertama adalah tulang martil atau malleus, kemudian yang kedua adalah tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Kemudian bagian yang ketiga adalah saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Fungsi saluran eustachius untuk menyeimbangkan tekanan udara telinga tengah dengan tekanan udara luar. Dan bagian yang ketiga adalah telinga dalam. Pada bagian telinga dalam terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah rumah siput dan organ vestibuler. Untuk rumah siput atau cochlea berisi cairan limfe sebagai tempat bermuara saraf-saraf yang saling terhubung. Fungsi rumah siput menghubungkan getaran suara ke otak melalui sel saraf. Dan yang kedua adalah organ vestibuler. Organ vestibuler merupakan organ keseimbangan atau statoreseptor. Organ vestibuler tersusun oleh yang pertama adalah 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis. 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh yang distimulir oleh gerakan melingkar atau berputar. Kemudian yang kedua adalah utriculus. Utriculus merupakan alat keseimbangan statis dan gravitasi. Utriculus terstimulir oleh gerakan lurus dan mendatar. Dan yang ketiga adalah sacculus. Sacculus juga merupakan alat keseimbangan statis dan gravitasi, di mana sacculus terstimulir oleh gerakan lurus dan vertikal. Kemudian bagaimanakah terjadinya proses mekanisme mendengar? Baik anak-anak, bagaimana proses mendengar itu dapat terjadi? Mekanisme mendengar dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan suatu ketika kita melihat ada orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang bermain musik. Bagaimanakah kita bisa mendengar suara orang yang sedang berbicara atau sedang bermain musik? Orang yang berbicara atau orang yang bermain musik akan menghasilkan getaran dari sumber bunyinya. Kemudian getaran tersebut akan ditransmisikan melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian dipantulkan menuju ke lubang telinga.
Dari lubang telinga, getaran akan menggetarkan membrana timpani atau selaput kendang. Dari membrana timpani, getaran akan diteruskan melalui tulang pendengaran, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes. Tulang pendengaran ini berfungsi memperkuat sinyal getaran yang nanti akan diterima oleh koklea atau rumah siput. Di dalam koklea terdapat cairan limfa, di mana pada saat koklea bergetar, akan menggetarkan cairan limfa yang berada di dalam koklea. Getaran yang terjadi pada cairan limfa akan menyebabkan sel-sel berselia yang terdapat di seluruh permukaan koklea akan ikut bergerak. Gerakan ini akan menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik ini menyebabkan pelepasan bahan kimia berupa neurotransmitter di bagian bawah sel berselia. Neurotransmitter tersebut kemudian akan diteruskan menuju ke sel saraf dan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian sel saraf akan membawa sinyal listrik ke otak dan otak akan menafsirkan pesan tersebut sebagai suara seperti yang kita dengar saat kita mendengar orang bermain musik atau berbicara. Berikutnya adalah indera peraba. Indera peraba terdapat di dalam kulit dengan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanoreseptor, yaitu reseptor yang peka terhadap tekanan, pukulan, dan pijatan. Dan yang kedua adalah termoreseptor, yaitu reseptor yang peka terhadap rasa panas atau dingin. Yang ketiga adalah kemoreseptor, yaitu reseptor yang peka terhadap suasana atau rasa asam, basa, atau garam. Dan yang keempat adalah reseptor rasa nyeri atau sakit. Ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Dalam permukaan kulit, mengandung saraf-saraf yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Saraf pada kulit tersebut diantaranya, yang pertama adalah corpus rafini. Ini merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsang panas. Ditemukan pada jaringan ikat termasuk dermis dan kapsula sendi yang memiliki sebuah kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Kemudian yang kedua adalah corpus callosum. Corpus callosum merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Ini ditemukan di daerah mikokutis, yaitu bibir dan genitalia eksterna, pada dermis dan berhubungan dengan rambut. Bentuknya bundar, memiliki sebuah kapsula tebal yang menyatu dengan endoneurium. Seratnya bercabang atau berjalan spiral dan berakhir sebagai akhir saraf yang menggelembung sebagai gada. Untuk jumlahnya semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Yang ketiga adalah corpus Meissner. Corpus Meissner merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap sentuhan. Terletak pada papila dermis, khususnya ujung jari, bibir, puting, dan genitalia, dan berbentuk silindris. Yang keempat adalah corpus Pacini. Corpus Pacini merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsang berupa tekanan atau saraf perasa tekanan kuat. Ditemukan di jaringan subkutan pada telapak tangan, telapak kaki, jari, puting, periosteum, mesenterium, tendo, ligamen, dan genitalia eksterna. Memiliki bentuk bundar atau lonjong dan besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang karena bentuknya mirip bawang. Kemudian yang kelima adalah lempeng Merkel. Lempeng Merkel merupakan ujung perasa sentuhan dan tekanan ringan, terletak dekat permukaan kulit. Kemudian sel-sel Merkel bersama dengan badan Meissner terdapat di lapisan kulit superficial dan ditemukan klaster di bawah lengkungan ujung-ujung jari yang menyusun sidik jari. Dan yang terakhir adalah ujung saraf tanpa selaput. Saraf ini merupakan saraf perasa nyeri. Indera yang keempat adalah indera pengecap. Indera pengecap kita terdapat di organ lidah. Lidah merupakan bagian dari sistem pencernaan. Sebagai indera pengecap, lidah berfungsi untuk merasakan dari makanan yang kita makan, sehingga dapat membantu selera makan kita. Selain itu juga, lidah berfungsi membantu saat menelan makanan
dan mendukung proses saat kita berbicara. Lidah terletak pada dasar mulut, tersusun atas otot lurik yang melekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan tulang proseus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena ada tonjolan yang disebut dengan papila. Terdapat tiga jenis papila pada lidah, yaitu yang pertama adalah papila filiformis, yaitu papila yang berbentuk seperti benang halus tersebar di seluruh permukaan lidah. Yang kedua adalah papila fungiformis. Papila ini berbentuk seperti jamur dan terdapat pada ujung dan sisi lidah. Dan yang ketiga adalah papila circumvallata. Papila ini berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Kemudian tunas pengecap atau bud taste adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Karena adanya indera perasa berupa tunas pengecap ini, manusia mampu mengecap cita rasa, di antaranya adalah asam, terdapat di samping lidah kanan dan kiri dan agak ke tengah. Kemudian rasa asin terletak di samping lidah, ini bagian kiri dan kanan. Kemudian rasa manis terdapat pada ujung lidah dan rasa pahit yang terdapat pada pangkal lidah. Indra yang terakhir adalah indra pembau. Indra pembau kita terdapat di dalam rongga hidung. Di dalam hidung terdapat saraf penerima rangsang berupa zat kimia atau gas, sehingga hidung termasuk kemoreseptor. Selain sebagai indera pembau, hidung termasuk dalam organ sistem respirasi. Hidung kita berbentuk meninggi dan menyudut seperti piramid. Terdapat jajaran otot untuk membuat lubang hidung melebar atau menyempit. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab dan rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Pada selaput lendir terdapat sel-sel pembau. Pada sel pembau ini terdapat ujung saraf pembau atau saraf kranial, yaitu nervus olfactorius, yang akan menuju ke pusat pembau otak. Baik anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini? Harapan saya setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian lebih dapat memahami materi sistem koordinasi. Pesan saya, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. See you!